Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai piutang yang pertama, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Yang ketiga, umur piutang pada setiap debitur pada saat tertentu. Dokumen pokok yang dikumpulkan sebagai dasar pencatatan ke dalam piutang yaitu yang pertama ada faktur penjualan. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri sebagai surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Jika cancel check dikembalikan kepada check insur melalui sistem perbanka, bukti kas masuk tidak perlu dibuat oleh perusahaan yang menerima pembayaran, karena cancel check dapat berfungsi sebagai tanda terima uang bagi pembayaran sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang yang digunakan surat pemberitahuan sebagai dokumen sumber. Yang ketiga ada memo kredit. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan jika dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan, merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan. Yang keempat ada bukti memorial atau jurnal voucher. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Ada catatan akuntansi. Dalam catatan akuntansi ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan dalam produsen mencatat piutang. Catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Ada jurnal retur penjualan. Dalam produser pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Ada jurnal umum. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Ada jurnal penerimaan kas. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas yang berasal dari debitur. Kartu piutang. Catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Metode pencatatan piutang. Yang pertama ada metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan berdasarkan data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah ada transaksi penjualan kredit. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order pengiriman dan surat muat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian penagihan. Ada transaksi retur penjualan. Transaksi ini dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Ada transaksi penerimaan kas dari piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Ada transaksi penghapusan piutang.
Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. Yang kedua ada metode posting langsung. Dalam metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan, yaitu metode posting harian dan metode periodik. Yang pertama ada metode posting harian. Dibagi menjadi dua, ada posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan, ada posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, dalam ini jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Kalau posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang, dalam metode ini media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusannya atau tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Selanjutnya yaitu metode posting periodik. Pada metode ini memiliki dua macam. Yang pertama yaitu posting tunda. Dalam metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagih oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Metode yang kedua yaitu penagihan bersiklus. Dalam metode ini, selama 1 bulan media diurutkan dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi yang pertama yaitu posting media yang dikumpulkan selama sebulan dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Yang kedua yaitu menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. Selanjutnya yaitu metode pencatatan tanpa buku pembantu. Nah, dalam metode ini pencatatan piutang tidak menggunakan buku pembantu, tetapi faktur penjualan beserta dokumen pendukung yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian penagihan diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang dibayar. Selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang dengan komputer. Nah, dalam metode ini menggunakan komputer yang menggunakan batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam komputer ada dua macam arsip. Yang pertama arsip transaksi atau transaction file, dan yang kedua yaitu arsip induk atau master file. Saya Salisatul Fitria dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar oleh debitur pada tanggal tertentu. Biasanya disertai dengan informasi tambahan. Pernyataan piutang dapat berbentuk salah satu dari bentuk berikut. Yang pertama adalah pernyataan saldo akhir bulan, dan yang kedua pernyataan satuan, yang ketiga pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional, yang terakhir atau yang keempat adalah pernyataan faktur yang belum dilunasi. Di sebelahnya yang gambar atas itu adalah gambar proses harian pemutakhiran atau updating arsip induk piutang. Yang di bawah adalah gambar proses pembuatan laporan bulanan. Selanjutnya adalah pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan piutang ini hanya menunjukkan jumlah piutang kepada debitur pada akhir bulan. Proses pernyataan saldo akhir bulan sangat sederhana, tetapi pernyataan ini tidak memberikan debitur informasi apapun untuk membuat rekonsiliasi dengan catatannya jika saldo yang tercantum dalam catatannya berbeda dengan yang tercantum dalam pernyataan piutang. Di bawahnya itu adalah gambar prosedur pernyataan akhir bulan. Selanjutnya adalah pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional. Pernyataan piutang dalam bentuk ini sama dengan pernyataan satuan. Cara posting dan isi catatan piutang pernyataan satuan berbeda dengan pernyataan saldo berjalan dengan akun standar. Metode akun konvensional untuk membuat pernyataan piutang saldo adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu lembar formulir pernyataan piutang diambil pada awal bulan. Selanjutnya, semua transaksi yang mengkreditkan atau menerbitkan uang ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusannya. Pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Pada awal bulan berikutnya,
Satu lembar pernyataan piutang baru diambil dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pernyataan piutang tetap dikeluarkan dan dikreditkan ke rekening debitur tersebut menggunakan kartu piutang yang digunakan pada bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Pernyataan piutang ini memungkinkan kartu piutang untuk berisi mutasi selama beberapa bulan sekaligus. Berbeda dengan pernyataan piutang satuan, yang catatan piutangnya hanya berisi mutasi setiap bulan. Selanjutnya yaitu distribusi penjualan. Distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan yang tercantum dalam media, misalnya media faktur penjualan, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Atau didefinisikan sebagai prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan. Maka adapun laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan manajer pemasaran adalah yang pertama yaitu hasil penjualan menurut produk, yang kedua hasil penjualan menurut pelanggan, yang ketiga hasil penjualan menurut besarnya order, yang keempat hasil penjualan menurut daerah pemasaran, selanjutnya yang kelima yaitu hasil penjualan menurut saluran distribusi, dan yang terakhir hasil penjualan menurut pramuniaga. Perkenalkan, nama saya Uca Triwayanese dengan NPM Mahir 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode distribusi penjualan. Yang utama ada metode berkolom. Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi atau satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klasifikasi. Metode berkolom ini dibagi menjadi tiga, yaitu metode jurnal berkolom dengan tulis tangan, yang kedua adalah metode worksheet, yang ketiga ada jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukaan, yang kedua ada metode akun tunggal atau akun berkolom. Metode akun tunggal dan akun berkolom jika jumlah unsur dalam klasifikasi sudah sedemikian banyak, baik jurnal berkolom maupun worksheet tidak lagi memandai sebagai alat distribusi. Yang ketiga ada metode summary strip dan metode tiket tunggal, yang dimana apakalanya distribusi penjualan dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan summary strip seperti tampak pada gambar berikut, yaitu faktor penjualan kepada akun-akun. Setiap akun disediakan untuk menampung satu unsur dalam klasifikasi, yaitu langsung lanjut ke laporan penjualan. Yang keempat ada metode register. Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Yang kelima ada metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah dilaksanakannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. Oke, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode itu ada 3. Yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Dan yang ketiga, media yang dipakai sebagai sumber informasi. Oke, yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen akan menentukan isi laporan yang akan dihasilkan oleh kegiatan distribusi jika berbagai jenis klasifikasi perlu disajikan dalam laporan, misalnya penjualan menurut produk di berbagai daerah pemasaran atau ke berbagai pelanggan. Metode distribusi dengan menggunakan jurnal berkolom tidak dapat menghasilkan informasi tersebut, oleh karena itu harus dipilih metode lain, misalnya metode worksheet. Terus yang kedua itu adalah jumlah unsur dalam klasifikasi. Jumlah unsur dalam klasifikasi menentukan metode distribusi yang akan digunakan. Apakah pemilik terdiri dari 5 unsur, 100 unsur, atau lebih dari 1000 unsur. Hal ini akan menentukan jumlah kolom atau registrasi yang harus disediakan dalam distribusi kegiatan setiap unsur dalam periode menentukan metode distribusi yang akan dipilih. Jika dalam klasifikasi terdapat 100 unsur, harusnya 100 unsur yang aktif dalam setiap harinya. Hal ini memerlukan metode distribusi yang berbeda dengan jika ada 100 unsur tersebut 90%-nya adalah aktif. Yang ketiga, yang terakhir adalah media yang dipakai sebagai sumber informasi. Seperti telah diuraikan di atas, jenis media menentukan metode distribusi yang dipakai. Jika media yang dipakai sebagai dasar berupa media campuran, hal ini memerlukan pengubahan media tersebut menjadi media tunggal untuk memudahkan pengurutan bagi keperluan pembuatan laporan. Jika media berupa media tunggal, hal ini akan mendorong orang untuk memilih metode distribusi yang berisi di dalam kegiatan pemungutan dan penjumlahan.